Tiap tanggal 2 November, saya punya kebiasaan berdoa untuk para arwah. Secara pribadi saya berdoa, misa pribadi, saya tidak mengajak anak seminari, karena jangan mengatakan saya aneh, tetapi inilah sudah saya lakukan bertahun-tahun. Beberapa dari Anda pasti tahu itu. Jadi saya berdoa untuk para arwah. Masuk waktu saya di Itali, saya berdoa juga di Katakombe. Katakombe itu tempat pemakaman orang-orang para martir itu di Itali. Saya berdoa berjam-jam di situ. Hal ini sudah saya lakukan bertahun-tahun semenjak saya menjadi seorang imam. Saya mendoakan banyak arwah, dan saya meminta kalau Anda mau, silakan berkirimkan nama-nama arwah itu, silakan susun, jauh-jauh hari dikirim, karena saya akan merekapnya. Mungkin minta bantuan beberapa anak seminari untuk direkap. Kapan Romo berdoa, dan ini tidak live streaming, karena saya berdoa dari jam 1 pagi, saudara-saudari, sampai jam 7 pagi. Saya misa 6 jam, saudara-saudari, dan saya sudah melakukan ini bertahun-tahun. Karena biasanya saya membacakan arwah itu sampai ribuan, saudara-saudari. Dan saya tidak hanya itu, tapi saya bacakan masing-masing arwah saya sebut. Yang tahun lalu 6 jam, dari jam 1 sampai jam 7 pagi. Saya berdoa, misa. Saya tidak menuntut orang lain melakukan seperti saya, tapi saya melakukannya, dan itu intensi pribadi, itu spirit pribadi untuk berdoa, dan saya mendoakan semua arwah. So, kalau Anda ingin didoakan, bukan Anda maksud saya, sorry. Bukan Anda, maaf, tetapi sanak saudari Anda yang sudah dipanggil Tuhan, silakan kirim ke nomor yang ada. Anda sudah tahu mungkin, di YouTube itu ada. Nah, silakan kirim, saya akan doakan semua. Jangan takut, sebanyak-banyaknya. Hah? Iya, sebanyak-banyaknya. Ribuan saya mendoakan. Jadi sampai 10.000, 12.000, 15.000, saudara-saudari. Dan inilah spirit saya untuk mendoakan para arwah. Karena saya bukan hanya hobi, saudara-saudari. Saya senang mendoakan arwah, saudara-saudari. Makanya arwah-arwah juga suka dengan saya. Jadi, hei arwah-arwah, datanglah. Saudara-saudara yang terkasih, kirimkan nama-nama itu kepada saya, dan saya akan umumkan lagi setiap misa. Dan kita berjumpa kembali hari Minggu jam 8 dari link Seminari Raja Damai Palangkaraya. Berkah dalam. Yesus andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Shalom, salam sehat. Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudara yang terkasih, kita berjumpa kembali di dalam doa koronka, misa kerahiman ilahi, dan juga nanti kita akan beradorasi bersama. Tema misa kerahiman ilahi pada sore hari ini adalah hidup dan berharga di hadapan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, betapa berharganya hidup kita di hadapan Tuhan. Tapi pertanyaan mendasarnya, apakah kita menyadari hidup kita berharga? Marilah kita menyadari, terkadang kita sering merasa tidak berharga di hadapan Tuhan dan putus asa dalam hidup ini. Kita sadari kelemahan dan dosa kita. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Mohon perhatian untuk adanya intensi-intensi misa dan mohon kesabaran umat untuk ikut berdoa. Dan kita juga berdoa untuk semua orang yang kita janjikan doa, untuk para seminaris, anak-anak asrama, SMK Santo Alusius Palangkaraya, untuk para romo, stafnya, semua diberikan kesehatan dan keselamatan. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami berpasrah kepadamu, kami percaya pada hari peringatan Santa Teresia ini, kami dikuatkan untuk setia menuju kepada kesempurnaan demi Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, Anda pasti tahu lagu ini. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Hidupmu berharga bagi Allah. Inilah tema kita. Hidup dan berharga di hadapan Allah. Saudara-saudari, betapa indahnya, betapa bahagianya bila seseorang
menyadari hidupnya berharga di hadapan Allah. Bayangkan saudara-saudari, bagaimana perasaan seseorang, mungkin kita pun pernah mengalami, kita tidak dihargai, kita tidak diakui, kita diperlakukan tidak adil. Bahasa Jawanya itu tidak diuangkan gitu loh. Tidak dimanusiakan. Kita ini tidak ada harganya. Please deh, tidak ada harganya. Nah, tetapi ada kesadaran dalam diri bahwa hidupku berharga di hadapan Allah. Di referen lagu itu tadi, bulu yang tergulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah, indah lebih berharga, sumbu yang tak pudar, takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang demi kemuliaannya. Sumbu, bulu yang mau patah tidak dipatahkan, sumbu yang mau padam tidak akan dipadamkan. Itu artinya apa? Dalam kehidupan kita, saudara-saudari, kita semua, Anda dan saya itu sangat berarti di hadapan Tuhan. Dikatakan dalam kitab suci tadi, burung pipit pun ada harganya, apalagi kita. Dan di teks sebelumnya dikatakan, tidak usah takut dengan mereka yang dapat membunuh, menghajar, membunuh badan kita, tapi tidak bisa membunuh jiwa kita. Tapi takutlah kepada mereka yang bukan hanya bisa membunuh secara fisik kita, tetapi juga jiwa kita, yaitu Tuhan sendiri. Saudara-saudari, kesadaran bahwa hidup kita berharga, kesadaran bahwa Tuhan mencintai kita, membuat manusia menjadi lebih berarti. Katakanlah kita dikesepelekan oleh manusia, tidak dihargai, kita dikecewakan, kita tidak mendapat tempat, kita tidak mendapat kursi, kita tidak mendapat sesuatu. Tetapi kesadaran bahwa aku berharga di hadapan Allah, kesadaran bahwa aku dicintai oleh Allah, membuat manusia itu bertumbuh dan tidak pernah putus asa. Saudara-saudari, saya mendampingi para seminaris, juga terkadang dipanggil menjadi pengajar, suster-suster, novis, postulan. Juga saya juga mendampingi umat, bimbingan lewat di handphone, lewat jarak jauh, dan lain sebagainya. Saya menemukan banyak orang, banyak pribadi itu putus asa, saudara-saudari. Hopeless, kehilangan harapan. Entah karena masa lalu yang suram, entah karena ketakutan menghadapi masa depan yang tidak menentu, atau merasa diri tidak berarti, atau merasa diri tidak diakui, atau merasa diri tak berdaya menghadapi situasi ekonomi dan lain sebagainya, sehingga dilanda yang namanya keputusasaan. Ingat, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah, indah lebih berharga. Perhatikan, bulu yang terkulai tidak akan dipatahkan, menjadi lebih berharga. Tetapi ini soal trust, soal percaya. Percayakah Anda sungguh-sungguh pada kerahiman Allah, kerahiman ilahi? Dan ini membuat Anda menjadi lebih hidup, lebih bertumbuh, lebih ada sukacita. Sukacita itu bukan hanya gembira, tapi sukacita, happy, gembira, cerah, penuh semangat menghadapi kenyataan pahit kehidupan, getir hidup, beratnya kehidupan. Dan ini sangat penting untuk hidup kita, menyadari bahwa hidup kita berharga. Kita hidup, kita bukan mati. Kita hidup. Dan ciri orang hidup adalah dinamis. Ciri orang hidup adalah dinamis, aktif. Do something, membuat sesuatu. Dan prinsip hidup kita, all the best for Jesus, et maiorem Dei gloriam. Yang terbaik untuk Tuhan. Dan
Semua kemuliaan hanya tertuju kepada Tuhan. Kolose 3:23, surat Rasul Paulus kepada umat di Kolose bab 3 ayat 23. Apapun yang aku lakukan bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Nah, saudara-saudari, kesadaran ini harus ada. Anda sebagai orang yang dibaptis, terutama sebagai orang Katolik, Anda yang menyadari sebagai murid-murid Tuhan, putra-putri Allah Bapa, munculkan kesadaran, keyakinan dalam diri kita bahwa kita semua adalah berharga di hadapan Allah. Wow! Kita semua berharga di hadapan Allah. Wow, indah sekali saudara-saudari yang terkasih. Romo mengada-ada. Tidak, saya tahu beban hidup ada. Beban ekonomi, penyakit, derita. Coba sekian intensi tadi mengenai sakit ini, sakit itu. Bayangkan ada kesedihan ditinggal meninggal orang yang kita cintai. Mungkin kita punya beban hutang, beban ekonomi, ketakutan masa depan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tapi satu hal, saudara-saudari, satu hal yang terpenting adalah apa? Engkau, saya, kita semua ini berharga di hadapan Allah. Hello bro, sis, opa, oma, tante, om, orang-orang muda. Kita ini berharga di hadapan Allah. Dan kalau kita berharga di hadapan Allah, apalagi yang kita takuti? Sakit, menderita, mati. Tidak usah takut. Tidak usah takut, saudara-saudari. Para martir, santo-santa, orang-orang kudus yang mendahului kita, mereka mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan dan semata-mata untuk Tuhan. Santa Teresa dari Avila yang hari ini kita rayakan juga mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Saudara-saudari, benar-benar indah, sesuatu yang luar biasa pada saat Anda menyadari aku ini sangat berarti, sangat bernilai di hadapan Tuhan. Mungkin manusia tidak menghargaiku, mungkin manusia menghinaku, bahkan keluargaku sendiri membuang aku, tetapi Allah tidak membuang aku. Allah Bapa menghargai aku. Allah Bapa menghargai aku, ini indah. Jangan pernah berpikir untuk bunuh diri. Jangan pernah berpikir untuk lari dari kehidupan ini. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan kehidupan ini sebelum Tuhan sendiri yang memanggil Anda. Karena hidup itu indah, saudara-saudari. Hidup itu indah. Life is beautiful. La vita è bella. Hidup itu indah, saudara-saudari. Dan mereka yang menyadari hidup itu indah, mereka yang menyadari berharga di hadapan Allah, dihina orang, diejek orang, dilecehkan orang, emang gua pikirin. Dan inilah kekuatan rohani, inilah kekuatan iman. Nanti dalam adorasi bersyukurlah. Tuhan, aku bersyukur karena aku berharga di hadapan-Mu. Saudara-saudari, waktu saya SMA, saya menyadari kalau teman-teman saya yang kaya-kaya, yang ganteng-ganteng, yang cakep-cakep, cantik-cantik, ganteng-ganteng, membentuk geng-geng. Keren. Saya termasuk yang jelek, saudara-saudari. Kalau jelek jangan ngumpul. Sendirian aja ketahuan, apalagi ngumpul. Teman-teman saya yang ganteng-ganteng, kaya-kaya membentuk geng. Tapi saya yang jelek membentuk kelompok belajar. Oh, keren nggak? Keren nggak? Kelompok belajar. Belajar menerima kenyataan. Kalau jelek, saudara-saudari. Iya, saya sadari menyadari. Wah, Romo, memang dulu saya, ya memang meskipun wajah saya jelek, tapi ya Betty lah dengan bintang film Korea. Beda-beda tipis. Banyak yang bilang saya itu mirip Lee Min Ho. Coba lihat gimana? Oke, mirip. Mirip ya. Kulit saya kalau Lee Min Ho itu putih. Gosong saya, saudara-saudari. Nah, saya percaya. Tidak. Sekarang apa sih orang mencari pingin wajah ganteng, cantik, luar biasa. Bahkan kalau perlu operasi plastik.
Supaya wajahnya ganteng, supaya berharga itu, oh aku harus operasi plastik. Tetangga saya itu operasi plastik. Hidungnya dioperasi, kupingnya dioperasi, pipinya dioperasi, semua dioperasi plastik. Anda tahu sekarang seperti apa? Seperti apa? Semua dioperasi plastik. Seperti jas hujan, saudara-saudara. Malah mengerikan, saudara-saudari. Buat apa? Terimalah dirimu. Hello! Anda itu cantik, indah di mata Tuhan. This is about inner beauty. Do you know? Inner beauty, kecantikan dari dalam, kegagahan dari dalam. Meskipun wajahnya nggak karo-karuan, saudara-saudara. Meskipun wajahnya nggak jelas, kata orang. Tetapi tunjukkanlah hati yang baik. Sinar yang baik. Karena di mata Tuhan, hello, kalau Anda mati, saya mati, tidak ditanya hidungmu mancung atau enggak, kulitmu putih atau enggak, kamu ini cantik atau enggak, ganteng atau enggak. Tidak ditanya itu sama Tuhan. Yang ditanya Tuhan, bagaimana hidupmu di dunia, baik atau tidak, lemah lembut atau tidak, rendah hati atau tidak, sabar atau tidak. Kok Romo tahu lah yo. Yesus sendiri mengatakan apa? Selalu contohnya, belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut dan rendah hati. Kenapa saya bersuara begini? Karena saya punya anjing yang suaranya begitu, saudara-saudari. Begitu. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, saya ajak Anda menyadari bahwa hidup Anda berharga di hadapan Allah. Amin. Katakan juga anak seminari sama-sama, aku berharga di hadapan Allah. Yang keras supaya masuk. 1, 2, 3. Aku berharga di hadapan Allah. Yang di rumah. 1, 2, 3. Yang di rumah. Kok nggak terdengar? Ya nggak terdengar. Baik saudara-saudara yang terkasih, semoga tema misa hari ini, misa kenamaan ilahi, hidup dan berharga di hadapan Allah, menginspirasi Anda, menganimasi Anda, mensupport Anda, meneguhkan Anda. Amin. Anda semua berharga di hadapan Allah. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah, lebih berharga. Sumbu yang kapuram takkan dipadarkannya, dia akan jadikan terang demi kemuliaannya. Saudara-saudara yang terkasih, kalau Anda bertahan dalam kesulitan Anda bertahan dalam penderitaan Anda bertahan dalam setiap beban berat hidup Anda akan dipakai oleh Tuhan. Anda yang letih, lesu, dan beban berat, Anda yang punya banyak masalah, Anda yang punya banyak hutang, Anda yang jatuh terlilit kemiskinan, Anda yang sakit berat, tetapi Anda bertahan di dalam Tuhan, tidak menyalahkan Tuhan, dan terus percaya kepada Tuhan. Anda dipakai oleh Tuhan. Dipakai apa? Untuk menjadi terang bagi kemuliaannya, saudara-saudari. Amin. Pegang itu dalam hidup Anda. Pegang itu. Anda dipakai oleh Tuhan. Anda dipakai oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk meneguhkan, menyadarkan saudara-saudari yang saat ini hanya masalah jerawat saja, masalah kehilangan properti saja, masalah berkurang sedikit hartanya, sudah putus asa, saudara-saudari. Anda diteguhkan, Anda menguatkan mereka, saudara-saudari. Jangan pernah putus asa, jangan pernah kehilangan harapan. Pegang keyakinan itu dalam hidup. Lakukan yang terbaik. Karena Anda dipakai oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menguatkan saudara-saudari Anda. Untuk menolong saudara-saudari Anda. Dan Tuhan pakai Anda menjadi lebih berharga dan luar biasa di hadapan manusia, di hadapan Tuhan. Berkah dalam. Tuhan bersamamu.
Semoga kita sekalian, niat baik dan segala rencana kita, pekerjaan kita diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah, kita diutus.